Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua adalah teknik atau sistem kerja administrator. Pertama sekali kita akan masuk ke area login administrator atau admin. Kita ketik admin sini, admin. Kemudian ketikkan passwordnya. Kita login. Nah, ini adalah area admin. Kita kenali dulu fitur dan menunya. Beranda, ada pengajuan online, belum diarahkan, masih pending, belum proses, sedang proses, selesai diproses, progress, statistik bulanan, ada statistik harian, ada juga manajemen user. Area ini yang harus difahami oleh administrator. Keseluruhan tampilannya seperti ini. Kemudian pada menu beranda, ini seorang admin disediakan satu fitur untuk layanan input data permohonan layanan. Nah, permohonan data, input data permohonan layanan itu dilakukan apabila si pemohon layanan mengajukan secara manual konvensional, sehingga admin dalam hal ini bertugas untuk melakukan input, ya, gitu. Yang bagian kedua ini ada pengajuan online. Ketika kita klik ini pengajuan online. Pengajuan online itu bisa saja dilakukan dari daerah, ya. Nanti kita akan ketemu di bagian bawah bahwa masing-masing daerah itu bisa melakukan pengajuan secara online, dan user ID-nya nantinya akan diberikan oleh admin. Sudah disediakan di sana. Ini pengajuan online belum diarahkan, artinya ini ada surat masuk satu, ya, yang sudah diinput tetapi belum diarahkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini. Bisa saja ini adalah di pejabatnya. Kemudian ada belum diproses. Ini ada beberapa pekerjaan yang prosesnya itu sudah dilimpahkan kepada Kasubagnya, tetapi belum selesai, ya, belum selesai dikerjakan di bagian mitra kerja bawahnya. Artinya dalam hal belum diarahkan, masih pending, belum diproses, sedang proses dan sebagainya sampai kepada statistik ini, bagi admin ini adalah sifatnya informasi. Tetapi hal yang paling penting bagi admin dalam hal ini adalah ketika admin harus melakukan input data, ketika pelayanan itu diajukan secara konvensional, dan juga meneruskan apabila pelayanan itu secara online dilakukan. Dan di bagian bawah itu ada namanya manajemen user. Ini suatu kewenangan yang diberikan kepada administrator untuk manajemen user ini, karena di sini ada nama-nama. Kita klik, ya. Ini daftar user pengguna dan default passwordnya. Ini nama-nama yang ada pada bagian asesmen dan bina pegawai. Adanya para pihak yang akan melakukan menerima pelayanan dan mengerjakan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi di bagian itu. Nah, di bagian bawah ini ada akses yang diberikan kepada provinsi. Provinsi dalam hal ini adalah kepegawaian provinsi, kanwilnya, kanwil provinsi. Tentunya adalah hal yang menyangkut perusahaan layanan masalah kepegawaian. Selain di kanwilnya juga diberikan akses, ya, ini kepada, contohnya ini baru di input 1, ini ada YN Cirebon misalnya, kemudian ada nanti UIN dan sebagainya. Prinsip dasarnya adalah bahwa admin itu bisa menambahkan user di sini, tetapi tentu atas perintah daripada pimpinan tertinggi pada bagian itu. Dalam hal ini adalah kepala bagiannya. Baik, ini pengenalan fitur, ya, pengenalan menu-menu yang ada pada area admin itu. Nah, pada kesempatan ini kita coba akan menuju ke beranda bagaimana ketika seorang itu mengajukan permohonan secara konvensional. Nah, ini contohnya. Di sini seorang admin harus melakukan inputting data. Ketik siapa, misalnya ini kami contohkan seperti ini.
asal pemohon, kanwil misalnya, nomor HP-nya ini. Nah, jenis layanannya silahkan dipilih. Ya, misalnya di sini memilih jenis layanan apa. Ya, katakanlah surat masuk dan sebagainya, pengadministrasi surat masuk, surat keluar. Tetapi daftar layanan ini tentunya nanti akan selalu diupdate oleh pihak pengguna, dalam hal ini bagian asesmen dan bina pegawai. Akan ada penyesuaian, mungkin ada penambahan kekurangan apabila terjadi verifikasi dan sebagainya, tentunya ini nanti akan disempurnakan. Baik, kita akan mengulang dari sini ya. Tadi ada trouble. Nah, kita contohkan misalnya ada permohonan di sini. Ya, kita contoh saja ini nomor HP-nya ini ya. Kita jenis layanan misalnya konsultasi masalah passing. Baik, di sini memberikan penegasan. Ya, misalnya tentang jabatan fungsional yang masih dibuka untuk pendaftaran passing. Ini misalnya seperti itu. Tadi tidak diizinkan untuk dokumen selain PDF, maka kita mestikan bahwa dokumen yang akan kita upload adalah PDF. Nah, kita contohkan ini saja ya. Baru berikutnya adalah klik input. Berhasil diinput. Nah, setelah berhasil diinput, maka yang tadi berada di sini kita mengajukan permohonan ini di sini masuk di dalam pengajuan permohonan yang belum diarahkan. Ya, di sini ada tentang jabatan fungsional yang masih dibuka untuk pendaftaran passing. Ini dilakukan pada tanggal 12 Juni ya. Baik. Nah, maka tugas berikutnya ini masih menjadi belum diarahkan, rupanya masih menjadi tugasnya daripada admin. Ini ada dua ya. Yang pertama di tanggal 9, yang kedua ini di tanggal 12. Nah, tugas berikutnya adalah admin mengarahkan. Setelah tadi menginput kemudian mengarahkan. Jadi ada dua pekerjaan. Nah, kita arahkan saja yang saat ini. Misalnya kita arahkan begini, save ya. Maka akan muncul bukti seperti ini. Nah, tanda bukti ini adalah sebagai bukti register. Jadi ketika itu permohonan dilakukan secara konvensional, maka ini harus di-print kemudian dijadikan satu kesatuan dalam berkas permohonan yang bersangkutan. Tetapi apabila ini adalah dilakukan secara online, bisa jadi nanti boleh saja ya ini disampaikan secara PDF atau soft copy kepada pihak pemohon. Walaupun sesungguhnya kalau pelayanan yang dilakukan secara online itu sudah tersampaikan ya dengan notifikasi yang ada pada nomor WA masing-masing. Baik, sampai sini ini kita cancel saja karena ini sifatnya uji coba ya. Setelah dicetak dan sebagainya selesai, maka tugas daripada admin selesai sampai di situ. Nah, untuk bagian 2 di mana bagian 2 ini adalah bagian dari administrator, maka cukup dan kita segera nanti akan kembali kepada bagian 3. Terima kasih.